Selamat pagi teman-teman sekalian. Kita akan berbicara mengenai filsafat Pritchard Capra. Jadi Pritchard Capra ini adalah seorang fisikawan gitu kan, yang memiliki perluasan pemahaman dan penelitian ke wilayah mistik gitu kan. Dia menulis buku yang terkenal dengan judul Tao of Physics gitu kan. Tao of Physics. Kemudian ada juga yang paling terkenal adalah titik balik peradaban atau The Turning Point Civilization gitu. Ya, buku ini menggambarkan kegagalan dari peradaban barat dengan paradigma yang bersifat Cartesian dan Newtonian gitu kan. Di sini ketika manusia memperlakukan alam manusia yang lainnya secara eksploratif atau mengeksplorasi, tetapi dengan mengambil manfaat secara faksa gitu kan. Inginnya mengeksplorasi tetapi menjadi suatu sikap yang merampas gitu kan. Mengeksplorasi tetapi menjadi eksploitatif gitu kan. Jadi pandangan subjektif, solipsisme, yang merasa dirinya paling benar, yang menganggap bahwa saya sebagai subjek yang bisa menjadi penentu suatu keadaan manusia yang lainnya gitu kan. Ini adalah suatu pemahaman yang tertutup gitu kan. Paradigma barat yang menganggap dirinya dengan perkembangan sains dan teknologi bisa mengeksplorasi alam, lingkungan, bahkan melakukan praktek kolonialisme terhadap negara di luarnya, misalnya Inggris, Prancis, Spanyol. Mereka melakukan tindakan eksplorasi, eksploitasi, kolonialisme. Itu ada diakibatkan oleh suatu paradigma gitu kan. Paradigma dari suatu peradaban gitu kan. Jadi berusaha untuk mengeksploitasi gitu. Dan dia sebenarnya menawarkan suatu paradigma yang tidak terfragmentaris gitu kan, tidak melihat sisi pecahan-pecahan. Dia menggambarkan bahwa dunia ini sebagai suatu web of life, saling keterkaitan, yang ini tidak bisa dihindarkan juga saat ini kan, menjadi suatu multi kultural, suatu kebersamaan, jejaring kehidupan yang dimana satu mengalami suatu kesusahan, ini akan mengakibatkan efek ke yang lainnya. Jadi itulah disebut dengan wave of life. Jadi sebagai seorang fisikawan, Pritchard Capra ini dia meluaskan pemahamannya tentang tradisi spiritualis timur. Dia membahas tentang Zen Buddhism, dia membahas tentang Taoisme. Ada relasi atau istilahnya fisika dilihat dari perspektif ajaran Taoisme gitu. Karena kita berbicara tentang Tao ini kan, Lao Tzu adalah seorang istilahnya seorang mistikus, seorang filosof dari Cina yang lebih menekankan kepada pemahaman mengenai alam semesta dan relasinya dengan kehidupan manusia. Lalu kenapa ada istilahnya fisika dikaitkan dengan suatu ajaran mistik? Pertama, memang alam semesta ini masih misterius. Tidak ada istilahnya manusia bisa memahami alam semesta ini secara utuh gitu kan. Sebenarnya alam semesta inilah yang memperkenalkan dirinya kepada manusia gitu kan. Tetapi apakah manusia memperlakukan alam ini dengan baik atau tidak, ini adalah sesuatu penafsiran manusia itu. Sehingga memang setiap waktu alam semesta ini memperkenalkan dirinya kepada manusia, lalu seharusnya manusia harus memiliki etika terhadap pemahaman terhadap kehadiran alam semesta ini gitu kan. Ya, bagi Pritchard Capra, paradigma yang menghancurkan ekosistem, menghancurkan peradaban manusia itu ya karena egoisme, ada sisi egoisme yang menurut Habermas dikatakan adanya rasionalitas instrumental ya kan. Rasionalitas yang membendakan manusia gitu kan, yang tidak menghormati alam, yang ingin merusak gitu kan. Pada satu sisi tidak ada pertanggungjawaban secara
mengembalikan kelestarian alam. Dan tentu saja di dalam dunia peradaban industri ini memang sangat sulit gitu kan. Limbah, pencemaran udara, ini kan sesuatu efek dari peradaban manusia. Tapi poinnya di sini adalah di turning point of civilization ini adalah adanya suatu pola pikir, paradigma yang mengeksploitasi, yang tidak bisa memahami suatu kepentingan bersama gitu kan manusia gitu. Tidak mungkin ada manusia yang bahagia tapi ribuan manusia lagi adalah menderita gitu kan. Ini apakah ini yang disebut dengan kebahagiaan di dunia gitu kan? Ketika kita bahagia sendiri sedangkan manusia yang lain adalah menderita gitu kan. Atau sebenarnya kebahagiaan itu tidak ada gitu kan. Jika ada, apakah bahagia itu memiliki suatu batasan gitu kan? Nah, di sini sangat menarik bahwa Fritjof Capra dengan pemikiran fisikalnya dia mengeksplorasi pemikiran yang lebih luas tentang fisikanya gitu kan, dan dikaitkan dengan Taoisme, Buddhism. Misalnya di dalam ajaran Buddhism ada yang sangat menarik, misalnya gini. Seorang guru menunjuk rembulan. Murid yang bodoh melihat telunjuk guru dan murid yang cerdas melihat rembulan. Jadi kadang-kadang kita ini tidak melihat masalah substansinya gitu. Apa sih substansi permasalahan itu? Apa kebahagiaan itu? Kita tidak menunjuk kebahagiaan itu secara langsung, ya kita tunjuk adalah misalnya tanda-tandanya gitu kan. Punya uang, punya kendaraan, itu adalah instrumennya gitu. Tapi kebahagiaan yang sejati itu seperti apa gitu kan. Ya, pemikiran Fritjof Capra memang mengkritik pemikiran René Descartes atau seorang filosof rasionalis dengan pemikiran cogito ergo sum gitu kan. Aku berpikir maka aku ada. Ya tentu saja manusia memang keberadaannya selalu berpikir mengenai sesuatu, intinya itu kan. Tapi ada sesuatu yang bermasalah dari René Descartes adalah tentang perluasan eksistensi gitu kan. Res cogitan dan res extensa gitu kan. Nah, posisi res cogitan ini aku yang aku subjek yang memahami sesuatu itu adalah sebagai